Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Gereja Betel Pembaruan Kasih Allah Ministry. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya baik, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, karena kebaikannya kita boleh ada dan bertemu kembali ke pagi ini, amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh juga bersama kiri kanan. Haleluya. Buat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kembali kami datang Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh beribadah kembali tempat ini bersyukur menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus layakan setiap kami Tuhan untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita ingin siap beribadah dan diberkati Tuhan. Bersama katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
dalam tempat ini. Karena firman-Mu yang menguatkan kami terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Dan kami mau terus bersuka cita menaikkan pujian bagi Tuhan. Banyak di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Anugerah baru dicurahkan di tempat ini maupun di rumah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tercurah di tempat ini, oh dapat yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Kudus tercurah bagi dan kamu membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, bersuka cita penuh dosa mari bersorak bahagia. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang di rumah. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami masih bisa berkumpul, memuji, menyembah Engkau, bahkan ingin mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan setia pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-23 yang saya akan bacakan sebagai berikut.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita pasti sudah sangat dan sangat sering mendengar perkataan hati yang gembira adalah obat. Itu adalah hal yang benar dan sangat benar sekali. Saudara-saudara, tetapi bagaimana dengan semangat yang patah mengeringkan tulang? Tulang yang kering akan rapuh, mudah patah, dan menjadikannya tidak dapat menopang tubuh yang cukup berat ini. Bahkan tidak dapat melindungi organ-organ dalam tubuh kita dengan baik. Saudara, sama seperti tulang yang kering yang takkan mampu menopang dan melindungi tubuh kita, semangat yang patah akan membuat kita lemah dan tidak mampu menghadapi dan menjalani hidup ini dengan sempurna. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah perlombaan. Kalau kita tahu hidup adalah perjuangan dan perlombaan, kita harus sudah memulainya dengan baik, memiliki persiapan yang baik, sehingga benar-benar kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itu pada awal. Kita masih harus terus berjuang dan terus berlomba hingga finish dengan iman yang masih teguh. Persoalannya di tengah jalan kita kadang-kadang tumbang. Seperti seorang pelari sprint, dia tidak sampai di finish, atau maraton tidak sampai di finish. Kita juga akan mengalami seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan, permasalahan-permasalahan, dan pergumulan yang silih berganti. Sebab itu jangan patah semangat. Saudara-saudara, semangat yang patah membuat kita tidak dapat mampu berdiri dengan tegak dan berjalan menghadapi tantangan itu sendiri. Semoga hidup yang patah juga membuat hati kita tidak terlindung dan mudah tersakiti. Orang yang patah semangat biasanya mudah tersakiti. Perasaannya begitu sensitif, menerima segala-gala dengan perasaan, tidak dengan logika lagi. Semua dianalisa dengan perasaan-perasaan. Logika tidak bermain lagi. Itulah yang ditakutkan. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita harus tetap semangat. Ada suatu pengharapan yang besar yang menanti kita. Bersama Kristus, saya percaya kita akan bisa menjalani kehidupan ini, perlombaan ini, dan kita akan tetap berdiri sampai akhirnya. Saudara-saudara yang kekasih, mari, firman Tuhan juga mengatakan seperti ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hati yang memberi keluasan kepada orang membawa dia menghadap orang-orang besar. Saudara-saudara, kalau kita ingin sukses dan berhasil, kita harus memiliki persiapan yang matang. Kalau kita ingin sampai kepada finish, kita juga harus punya persiapan. Persiapan itu dasar kita berpijak melangkah ke depan. Tanpa ada persiapan yang matang, apapun hasilnya tidak akan maksimal. Memasak, kalau tidak punya persiapan yang matang, tidak mengerti apa yang dicampur, bumbu apa yang akan disuguhkan, hasil masakan pun tidak akan baik. Demikian juga kalau kita ingin bertinju, kalau kita nggak pernah berlatih mempersiapkan diri, mana mungkin kita bisa tahu, mana mungkin kita punya speed yang baik, mana mungkin kita punya akurasi yang baik. Semuanya harus ada persiapan. Maka untuk itu, persiapkan dirimu untuk menghadapi persoalan tantangan yang akan kita hadapi di depan. Karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan dan persoalan. Bersama Yesus bukan berarti masalah dan tantangan tidak ada. Bersama Yesus yang dijanjikan adalah sukacita dan damai sejahtera. Dan saya percaya ketika kita percaya dan mengimani Kristus,
sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber keselamatan, maka sukacita Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari kita bangun kebersamaan ini. Kita bangun dengan sukacita dengan segala apa yang kita miliki. Kalau kita sekali percaya kepada Kristus, jangan sempat goyah karena ada masalah, ada persoalan yang menghadang kita. Sering kita ketemukan orang-orang percaya tumbang di tengah jalan. Apalagi kalau kita melihat berita-berita di televisi, di media elektronik cetak, begitu banyak orang-orang yang meninggalkan iman percaya. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita juga akan seperti itu? Mari kuatkan diri kita agar kita terus datang kepada Dia, dekat dengan Dia, percaya kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia, agar Dia sendiri akan memberikan kekuatan. Tanpa Dia kita tidak mungkin dan mampu melakukan hidup ini dengan baik dan sempurna. Tanpa Dia kita tidak mungkin bisa eksis. Saudara-saudara, di usia seperti saya, usia kepala 7 ini, saya masih bisa seperti ini, puji Tuhan. Bahkan saya masih bisa ke Jakarta, luar biasa sekali. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan pejabat. Mereka kaget. Kok Bapak bisa masih setir sendiri? Kok Bapak masih melakukan seperti ini? Saya bilang karena saya percaya kepada Tuhan. Jadi dimanapun saya berada, saya senantiasa memberikan kabar sukacita. Bahwa ketika kita sandarkan pengharapan kita, kita berikan pengertian kita yang benar kepada Tuhan, maka langkah kita pun akan disertai Tuhan. Tidak perlu saudara khawatir. Jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini. Jangan pernah goyah menghadapi hidup ini. Hidup inilah tantangan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita beraktivitas. Hidup ini adalah momentum untuk kita mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Banyak orang tahu tapi tidak mengerti. Banyak orang mengerti tapi tidak menghayati. Kalau orang mengerti tentang kebenaran firman, saya percaya dia akan melakukan kehendak Bapa di surga. Dia akan taat kepada Bapa di surga. Dia akan taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kalau hanya dalam mulut, tapi dalam keadaan sehari-hari mereka tidak mengikuti teladan Yesus, maka saya percaya dia bukan murid Yesus yang sesungguhnya. Kalau dia murid Yesus yang sesungguhnya, saya percaya gaya hidupnya akan berubah jauh. Bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi, bisa menahan kekecewaan, bisa menahan segala persoalan-persoalan hidup. Untuk itu, saya mengundang saudara-saudara, ketika COVID ini masih merajalela di Republik tercinta ini, mari kita berdoa. Kita minta kepada Dia, Sang Pencipta itu, untuk menghindarkan kita semua dari COVID-19. Jangan sampai COVID ini mengganggu segala stabilitas kita, mengganggu rencana kita, mengganggu ekonomi keuangan kita, mengganggu iman percaya kita. Mari kita bangun iman kita melalui keberadaan ini. Saya percaya semua yang terjadi bukan sekedar terjadi dalam hidup kita, tapi ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan, kalau kita lihat situasi seperti ini, tempat ibadah sudah sangat sepi. Kita terus berdoa supaya kita masih tetap bisa beribadah, kita masih tetap bisa memuji, menyembah Dia, agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai menjaga kita semua. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
yang sempurna, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah sangat mencinta kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri dan pulang, kiranya kasih dan kuasa Kristus yang memberkati kami. Arahkan hatimu dan angkat kedua tangan. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagiku. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.